Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik kan? Alhamdulillah. Tetap jaga kebersihan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Di pembelajaran matematika kelas 4 semester 2, kita akan belajar tentang segi banyak dan bukan segi banyak. Apa itu segi banyak? Ada yang tahu? Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut. Yang paling sedikit mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Dan ini contohnya. Segi banyak juga bisa disebut dengan poligon. Ini adalah bangun persegi panjang. Kenapa persegi panjang bisa disebut sebagai segi banyak? Karena bangun yang tertutup, seluruh sisinya dibatasi oleh garis dan jumlah sudutnya sama dengan jumlah sisinya. Dan ini adalah bangun jajar genjang. Jajar genjang disebut sebagai segi banyak karena bangunnya yang tertutup, seluruh sisinya dibatasi oleh garis, dan jumlah sudutnya sama dengan jumlah sisinya. Segi banyak dibagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan. Ini adalah contoh-contoh dari segi banyak beraturan. Bagaimanakah ciri-ciri dari segi banyak beraturan? Yaitu semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Persegi. Kenapa persegi disebut sebagai segi banyak beraturan? Karena semua 4 sisinya sama panjang. Jadi ukuran sisinya itu sama panjang semuanya. Dan yang kedua adalah sudutnya sama besar. Besar sudut dari persegi adalah 90. Jadi keempat sudutnya itu 90 semuanya. Segi 6 beraturan atau heksagon. Segi 6 beraturan ini juga mempunyai semua 6 sisinya sama panjang. Ukuran antar sisi satu dengan sisi yang lain ukurannya sama. Dan semua 6 sudutnya sama besar. Jika diukur dengan busur, maka ukuran sudutnya akan sama besar. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Dilihat dari namanya sama sisi, berarti ukuran sisinya itu sama panjang. Dan semua 3 sudutnya sama besar. Masih banyak contoh dari segi banyak beraturan. Di bawah ini ada contoh segitiga sama sisi, segi 4 beraturan atau persegi, segi 5 beraturan atau pentagon, segi 6 beraturan atau heksagon, segi 7 beraturan atau heptagon, segi 8 beraturan atau oktagon, segi 9 beraturan atau nonagon, segi 10 beraturan dan atau dekagon. Selanjutnya, kita akan belajar tentang segi banyak tidak beraturan. Di bawah ini ada gambar dari segi banyak tidak beraturan. Gimana ciri-cirinya? Yang pertama, sisinya tidak sama panjang. Dan yang kedua,
Sudutnya tidak sama besar. Pada segi banyak tidak beraturan, tidak harus memuat semua ciri-ciri ini. Jika sudah mengandung salah satu dari ciri-ciri ini, maka bangun tersebut dinamakan segi banyak tidak beraturan. Persegi panjang. Kenapa persegi panjang disebut sebagai segi banyak tidak beraturan? Karena persegi panjang memiliki sisi yang tidak sama panjang. Karena terdapat dua sisi yang panjang dan dua sisi yang pendek. Lalu gimana sudutnya? Sudutnya sama besar, tetapi ingat, jika segi banyak tidak beraturan sudah memuat salah satu ciri, maka bangun tersebut dinamakan segi banyak tidak beraturan. Belah ketupat. Dilihat, belah ketupat mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi, sisinya itu sama panjang semuanya ya. Akan tetapi, belah ketupat hanya memiliki sudut yang saling berhadapan yang sama. Jadi, sudutnya itu tidak sama semuanya ya. Sudutnya tidak sama besar. Jadi, belah ketupat disebut sebagai segi banyak tidak beraturan. Layang-layang. Ayo, kita lihat dulu ya sisinya. Gimana sisinya? Ya, sisinya tidak sama panjang. Kemudian sudutnya gimana? Sudutnya juga tidak sama besar. Berarti layang-layang adalah segi banyak tidak beraturan. Dan masih banyak contoh dari segi banyak tidak beraturan, yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, trapesium, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Bukan hanya ini saja ya anak-anak, masih banyak lagi. Kalian bisa mengidentifikasinya sendiri. Bukan segi banyak. Bukan segi banyak adalah bangun kurva tertutup ataupun bisa juga kurva terbuka yang tidak hanya terdiri atas garis saja, melainkan dibentuk juga oleh kurva lengkung dan tidak selalu memiliki sudut. Di bawah ini adalah contoh dari bukan segi banyak. Lingkaran. Kita identifikasi ya lingkaran ini ya. Lingkaran ini merupakan kurva lengkung. Dilihat dari sisinya, lingkaran ini merupakan kurva lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Jadi lingkaran adalah bukan segi banyak. Terus bangun ini gimana? Yuk kita identifikasi bareng-bareng ya. Bangun ini merupakan kurva lengkung dan memiliki titik sudut. Dilihat dari ciri-cirinya sudah memenuhi salah satu dari bukan segi banyak. Jadi bangun ini merupakan bukan segi banyak. Selanjutnya, bangun ini adalah bangun kita identifikasi dulu ya. Dilihat, ada kurva terbuka. Sisinya tidak ditutupi oleh garis semuanya ya. Jadi ini merupakan kurva terbuka dan memiliki titik sudut. Salah satu sudah memenuhi ciri-ciri dari bukan segi banyak. Jadi bangun ini adalah bangun bukan segi banyak. Masih banyak sekali bangun bukan segi banyak dan ini adalah beberapa contohnya. Kalian bisa melihat sendiri dan mengidentifikasinya sendiri.
Kesimpulan, kita akan menyimpulkan tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan sama-sama merupakan kurva tertutup dan sama-sama bukan kurva lengkung. Perbedaannya adalah segi banyak beraturan memiliki sisi sama panjang, sedangkan segi banyak tidak beraturan memiliki sisi tidak sama panjang. Segi banyak beraturan memiliki titik sudut sama besar, sedangkan segi banyak tidak beraturan memiliki titik sudut tidak sama besar. Selanjutnya, bukan segi banyak. Bukan segi banyak memiliki ciri-ciri merupakan kurva terbuka dan kurva lengkung. Jika sudah memuat salah satu ciri ini, itu merupakan bukan segi banyak. Sudah paham belum anak-anak? Semoga kalian sudah paham ya. Dan segera kerjakan tugas dari Bu Nikmah ya. Semangat! Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.